Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andy Kriston Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali ya untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, jadi hari ini kita berada di tanggal 7 Juni 2024. Kita akan mulai analisa paginya dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini, teman-teman akan ada beberapa news ya. Tapi kita review dulu berita apa yang terjadi di perdagangan kemarin. Jadi kemarin itu ada European Parliament Election, ada pemilu di Uni Eropa. Kemudian juga ada data soal deposit facility rate, di mana diturunkan dari 4% menjadi 3,75%. Sekaligus interest rate dari Uni Eropa juga diturunkan. Jadi suku bunganya udah diturunkan dari 4,5% menjadi 4,25%, turun 25 basis point. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya inflasi di Uni Eropa itu belum capai 2%, tapi bank sentralnya udah berani turunin suku bunga. Dari Amerika Serikat kemarin ada data soal initial jobless claim, di mana pengklaim untuk pengangguran ya, klaim pengangguran itu mengalami peningkatan. Artinya lebih banyak masyarakat yang menganggur saat ini, dan ini tentu saja akan melemahkan perekonomian. Ya, negatif untuk dolar. Kemudian juga dari Amerika ada data soal trade balance. Overall minusnya meningkat teman-teman, tapi masih di bawah dari ekspektasi. Di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan Fed balance sheet Amerika Serikat, yang mana turun ya, Fed balance sheet-nya udah rilis datanya dan mengalami penurunan. Ini bagus buat data berikutnya nanti, yaitu tentang inflasi. Teman-teman, kalau Fed balance sheet-nya turun, biasanya uang yang beredar di pasar itu menurun. Semakin turun jumlah uangnya, maka aktivitas ekonomi akan semakin sulit. Otomatis biasanya akan menurunkan inflasi secara bertahap. Tapi untuk lebih realnya apakah inflasi Amerika Serikat akan turun atau tidak, ya kita lihat dari rilis data yang akan dibagikan minggu depan ya kalau nggak salah. Teman-teman, di perdagangan hari ini juga akan ada data soal GDP dari Uni Eropa. Ini penting untuk outlook seperti apa perekonomian di sana. European Parliament Election akan lanjut ya di perdagangan hari ini. Kemudian ada data soal non-farm payroll dan private non-farm payroll dari Amerika Serikat. Kemudian ada data soal unemployment rate. Itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan di hari Jumat ini, teman-teman. Lumayan data-datanya cukup penting. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa news yang ada pada market. Tapi sebelumnya, teman-teman, aku mau forward satu buah event ya dari Get.io, salah satu exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading, baik itu di market spot, derivatif, atau mungkin bagi investor yang pengen memanfaatkan fitur earn. Ya, dari Get.io sendiri tersedia banyak sekali token yang sudah bisa di-earn atau di-staking, teman-teman, dengan bervariasi, dengan reward yang bervariasi dan varian token yang sangat banyak. Nah, Get.io lagi ngadain event namanya Hipster Party. Ini putaran pertama, di mana ini merupakan sebuah event trading buat kalian. Event ini akan berakhir di tanggal 12 Juni. Teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang mau trading, kalian bisa manfaatkan ya token-token berikut untuk kalian bisa tradingkan. Ada hip hop, bir, lumpur, dog, ando atau ondo, kemudian ada floki, air TNT, not, jasmine, dan lain sebagainya. Teman-teman, event ini berhadiah total sampai 15.000 ya, dengan beberapa bonus yang bisa teman-teman menangkan. Nah, buat teman-teman yang mau gabung, wajib untuk punya akun Get.io ya. Sebelumnya kalau teman-teman belum punya, kalian bisa langsung daftar. Link pendaftarannya ada di link deskripsi video ini. Kemudian lakukan KYC ya. Setelah itu teman-teman sudah bisa mulai deposit dan melakukan trading. Nah, untuk catatannya, teman-teman yang mau ikut event ini harus klik gabung ya di dalam link yang sudah aku sertakan nanti di kolom deskripsi. Jadi di sini teman-teman bisa klik gabung. Kemudian teman-teman untuk volume perdagangan itu akan dicari yang paling banyak. Volume perdagangan itu berdasarkan volume beli plus volume jual. Gitu. Dan juga hadiahnya akan dibagikan tentunya setelah event berakhir, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gabung silakan.
Nah, di sini teman-teman tinggal langsung aja klik join now dan juga kirim. Ya, lakukan verifikasi kalau kita bukan robot. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Teman-teman udah bisa mulai melakukan perdagangan. Nah, di Get.io itu banyak sekali fitur-fitur yang perlu banget teman-teman explore. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan informasi banyak banget di menu ini, menu pertukaran ini. Teman-teman bisa masuk ke menu berita. Nah, di menu berita ini teman-teman bisa dapat banyak sekali berita-berita terbaru tentang market ya. Jadi ada banyak berita yang teman-teman jangan sampai ketinggalan karena setiap berita ini bakalan memberikan impact terhadap beberapa kripto. Kemudian juga ada acara-acara mendatang yang bisa teman-teman cek, teman-teman. Di sini ada beberapa koin yang sudah listing di Get.io yang bisa teman-teman lihat nih. Kayak contohnya Synthetic ada protokol upgrade ya. Kemudian juga ada Clayton, ada Function X dan Nakamoto Games itu bakalan meluncurkan berita bagus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan berita-berita untuk hari ini. Teman-teman bisa manfaatkan di fitur Get.io. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan perdagangan banyak sekali aset kripto di platform ini. Ya, tersedia banyak sekali cara atau fitur untuk melakukan depositnya. Kemudian untuk perdagangan di market spot juga sudah sangat-sangat banyak melisting token-token baru yang bisa teman-teman cek sendiri. Di sini ada banyak sekali koin-koin yang sedang trending, baik dari meme token, ada BRC20, ya kan, ada koin-koin DeFi, kemudian real world asset and another, teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan bagi kalian nih yang mungkin suka cari hadiah-hadiah di startup ya, teman-teman bisa ikutin proses melakukan startupnya. Itu masuk ke menu bagian bentar. Di sini kita masuk ke airdrop atau startup. Nah, di sini teman-teman bisa banget untuk klaim hadiah dari beberapa token ya. Jika kalian sudah hold sekitar 10 USD di aplikasi Get.io ini, teman-teman. Jadi buruan teman-teman bisa pakai berdagang dan juga berinvestasi di Get.io. More information, check in link description below. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan dari kondisi market, teman-teman. Saat ini kondisi dari demand pada Bitcoin itu mulai mengalami kenaikan. Setelah penurunan di bulan Maret kemarin, demand-nya mulai berangsur-angsur meningkat ya setelah bulan Mei ini. Dan bulan Juni kelihatan banget memang ada peningkatan. Dan ini tentunya bagus untuk jangka panjang pada Bitcoin, teman-teman. Di mana demand dilihat dari beberapa data ini memang jelas mengalami kenaikan. Gitu, demand yang meningkat disertai dengan peningkatan whales ini akan mendukung terhadap momentum bullish untuk market. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi trading, ini adalah momentum kalian sebenarnya ya untuk melakukan akumulasi, especially bagi teman-teman yang melakukan swing trading. Ini adalah kesempatan kalian untuk masih tetap membeli karena fase bull run yang sebenarnya itu baru saja akan kita mulai, teman-teman. Oke, kemudian European Central Bank cut rates. Jadi ini berita yang menurut saya bagus ya. Kenapa? Karena Uni Eropa memang kondisinya lagi benar-benar sulit. Kenapa sulit? Karena Uni Eropa itu adalah kumpulan banyak negara di kawasan Eropa yang menurut saya kesulitan sumber daya. Ya, bayangin Uni Eropa itu ban yang namanya CPO atau minyak kelapa sawit. Mereka coba ganti pakai minyak bunga matahari. Dan ya hasil panennya nggak banyak dan juga kurang untuk mencukupi kebutuhan di Uni Eropa. Belum lagi Indonesia itu kan ban ya yang namanya nikel dan juga tambang-tambang lain itu di ban, nggak bisa masuk ke Uni Eropa disebabkan karena CPO-nya Indonesia atau negara-negara di ASEAN ini di blok sama Uni Eropa. Otomatis mereka kesulitan produksi. Jadi parah banget kondisi Uni Eropa sebenarnya, teman-teman. Dan akhirnya ya bank sentralnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Dan kita akan lihat apakah perekonomian Uni Eropa masih bakalan sustain. Menurut saya sih ini merupakan langkah yang cukup strategik ya yang dilakukan oleh Christine Lagarde dalam mengambil keputusan. Jadi Uni Eropa harus tetap survive dalam kondisi ekonomi yang masih belum jelas sampai saat ini.
Nah, triggernya adalah kita berharap bahwa penurunan dari suku bunga yang dilakukan oleh Uni Eropa ini akan berdampak pada penurunan harga-harga barang, teman-teman. Kalau harga-harga barang turun, otomatis inflasi, ya harusnya sih datanya menunjukkan inflasi akan mengalami penurunan dan semoga ini menyebar ke banyak negara lain, khususnya Amerika, karena Amerika yang paling berperan penting dalam segala macam perputaran perekonomian di dunia, termasuk juga market-market seperti komoditi ataupun kripto. Gitu. Kemarin juga rilis data soal initial jobless claim itu meningkat. Kalau kalian perhatikan sejak bulan Februari, peningkatan jumlah pengangguran itu terus terjadi. Wow, teman-teman, artinya lebih banyak orang yang tidak bekerja, tidak produktif. Orang-orang yang tidak produktif ini menurunkan inflasi. Gitu. Jadi banyak sekali korelasi-korelasi yang berhubungan. Pokok-pokoknya ujung-ujungnya adalah inflasi dan suku bunga. Kemudian ada berita lain datang dari Binance itu kembali mengajukan kerjasama dengan Mastercard Payment. Jadi kembali mendukung. Ini merupakan sebuah ekosistem yang sempat terputus sebelumnya, di mana ya karena beberapa alasan ya kan Binance kena kasus, akhirnya dia semacam di-cut gitu dengan banyak sekali partner mereka. Dan sekarang mereka sudah kembali masuk berpartner dengan Mastercard, salah satu penyedia layanan kartu kredit. Selain itu juga ada berita terkait dengan Robinhood yang dikabarkan akan melakukan pembelian exchange Bitstamp. Bitstamp ini exchange yang ada di Korea ya kalau nggak salah, dan salah satu exchange yang cukup besar juga, teman-teman. Oh sorry, ini Bitstamp ini dia markasnya ada di UK dan sangat besar di Eropa, teman-teman. Jadi akuisisi yang dilakukan oleh Robinhood tentunya untuk melakukan ekspansi. Karena Robinhood ini kan exchange dari Amerika Serikat nih. Dia punya pesaing besar yaitu Coinbase. Coinbase sudah masuk ke Uni Eropa. Dan Robinhood coba cari cara gimana caranya kita bisa untuk ekspansi. Ya, mereka melakukan akuisisi dengan total 200 juta US dollar in cash. Itu berita ekspansi. Kemudian berita yang lain datang dari Standard Chartered, salah satu bank internasional terbesar di dunia saat ini. Teman-teman itu melihat bahwa Bitcoin punya target ke 150.000 ya pada saat Trump re-election. Teman-teman, ini merupakan sebuah dukungan sepertinya dari Standard Chartered terhadap Donald Trump yang bakalan maju di pemilu 2024 ini. Dan kita akan lihat apakah Bitcoin bisa achieve level 150.000-nya ya sesuai dengan target. Who knows, teman-teman, kita akan lihat. Oke, lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin menarik atau tidak? Nah, di perdagangan kemarin BTC Dominance kebetulan mengalami kenaikan, ya naik sekitar 0,8%. Kalau kita perhatikan, BTC Dominance-nya pelan-pelan berusaha untuk mengalami kenaikan kembali. Artinya apa? Artinya akan ada potensial beberapa altcoin mulai tertekan, teman-teman. Dari pergerakan harga ya, USD kemarin itu mengalami proses penurunan koreksi sekitar 0,19%, di mana penurunan tersebut tentu saja akan memberikan impact yang positif terhadap market kripto. Ada gold kemarin juga mengalami kenaikan, S&P 500 ya so-so aja, nggak kemana-mana. Tapi Bitcoin itu sempat mengalami kenaikan ya setelah keputusan dari Bank Sentral Uni Eropa yang memangkas suku bunga. Ya, sempat ada kenaikan tuh pada pergerakan harga Bitcoin sampai ke 71.000. Mungkin teman-teman juga ada yang positif dan optimis ya, tapi nggak berlangsung lama. Setelah itu pergerakan harganya cenderung turun. Ya, beberapa altcoin hari ini kelihatan merah koreksi, teman-teman. Koin yang naik itu ada AIVO, masih strong, dan juga Ton Telegram dalam posisi yang strong. Sisanya semua koreksi, semuanya merah. Lalu apakah Bitcoin ini menarik saat ini atau enggak? Kalau menurut saya sih masih tetap menarik. Bitcoin lagi ada di ujung resistance ya yang terbentuk dari trendline ini dan mengindikasikan ada potensial untuk Bitcoin mengalami kenaikan. Target saya untuk terdekat Bitcoin di 90.000 dengan next target ada di 110.000. Andai kata level 90.000-nya sudah bisa diklaim. Namun fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini atau fase konsolidasi yang terjadi pada Bitcoin ini kemungkinan juga masih bisa membutuhkan waktu agak lama. Nggak masalah karena ini hal yang cukup wajar pada market. Itu sih. Jadi andai kata nih Bitcoin mampu melampaui level 72.000, maka next targetnya tentu saja ke 90.000-an.
Kalau Bitcoin ternyata gagal ya, artinya dia masih membutuhkan fase untuk sideways. Jadi manfaatkanlah fase sideways tersebut untuk reaccumulation buat market, teman-teman. Kita menjelang fase bullish. Oke, gitu aja. Nggak ada alasan buat cut loss di harga-harga sekarang ya. Kalau teman-teman nyangkut di sebuah koin, teman-teman masih melihat prospeknya, teman-teman bisa melakukan akumulasi, atau teman-teman yang mungkin udah nggak punya dana bisa di hold atau di staking. Ya, staking, earn, ataupun apapun istilahnya, itu bisa meningkatkan jumlah token yang kalian punya. Ya, makin banyak token yang kalian punya, tentu saja peluang teman-teman membesarkan profit kalian ketika harganya naik itu akan terbuka. Makanya teman-teman perlu untuk menggunakan exchange yang mensupport untuk support untuk staking atau liquidity pool lainnya. Bisa pakai Get.io. Daftarnya di link di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.